Kondisi geopolitik di Timur Tengah memanas setelah Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel pada Sabtu malam tanggal 13 April 2024. Konflik di Timur Tengah diperkirakan akan melambungkan harga komoditas mulai dari emas hingga minyak mentah. Seperti yang diketahui, serangan drone pada Sabtu yang merupakan serangan langsung pertamanya terhadap wilayah Tel Aviv ini beresiko meningkatkan eskalasi regional karena Amerika Serikat berjanji memberikan dukungan kuat kepada Israel. Serangan Iran terjadi ketika proksi Teheran di Irak, Lebanon, Suriah, dan Yaman melancarkan serangkaian serangan terhadap sasaran-sasaran Israel dan Barat sejak tanggal 7 Oktober. Ketika Hamas yang didukung Iran melancarkan serangan teror yang menghancurkan di Israel Selatan, sehingga memicu serangan membabi buta Tel Aviv ke Gaza, Palestina. Letak geografis Iran dan Israel yang berada di Timur Tengah adalah salah satu alasan mengapa konflik kedua negara bisa memicu harga minyak. Timur Tengah adalah salah satu wilayah dengan produsen terbesar di dunia. Posisi Israel sebagai sekutu Amerika Serikat juga dikhawatirkan bisa membawa konflik di Timur Tengah meluas sehingga dampak ke ekonomi bisa semakin besar. Ada beberapa skenario buruk yang berdampak negatif ke Indonesia jika konflik Iran dan Israel meluas. Di antaranya adalah sebagai berikut. Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar 3,9 juta barel per hari. Ekspor minyak mereka diperkirakan mencapai 1,29 juta BPD pada tahun 2023. Perang tidak hanya akan mengganggu produksi tetapi juga jalur distribusi sehingga ada persoalan pada pasokan. Kondisi inilah yang bisa memicu harga minyak melambung. Sebagai gambaran, harga minyak langsung terbang 4% pada Senin setelah perang Israel vs Hamas meletus di akhir pekan pada 7 Oktober 2023. Perang Rusia-Ukraina juga mengerek harga minyak hingga menembus $100 per barel dalam hitungan 2 hari setelah konflik meletus pada 24 Februari 2022. Bank Dunia dalam Commodity Markets Outlook pada Oktober 2023 membeberkan 3 skenario pasokan minyak saat perang Hamas vs Israel meletus. Skenario pertama adalah adanya gangguan kecil di mana pasokan minyak dunia hanya berkurang 500.000 juta BPD. Skenario kedua adalah medium di mana pasokan harga minyak berkurang 3-5 juta BPD. Skenario ketiga adalah besar di mana dampaknya bisa mengurangi pasokan 6-8 BPD. Dampak perang memang tidak akan sebesar pada tahun 1973 saat terjadi boikot Israel, tetapi tetap akan berimbas banyak ke sejumlah negara. Dari Oktober 1973 hingga Maret 1974, ketika perang Yom Kippur memicu embargo minyak terhadap pendukung Israel oleh negara-negara Arab, harga minyak melonjak lebih dari 300%. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak menjadi beban karena Indonesia merupakan net importir minyak. Harga bahan bakar minyak, BBM, non-subsidi ataupun subsidi bisa dinaikkan jika harga minyak terus melambung. Dampak lainnya adalah subsidi BBM yang bisa melesat. Ketika harga minyak mentah melonjak, ancaman inflasi yang tinggi kembali menghantui perekonomian global. India, Cina, dan negara-negara besar lainnya merupakan importir minyak yang besar dan dapat mengalami inflasi impor yang tinggi jika harga minyak tetap tinggi. Amerika Serikat juga merupakan konsumen minyak terbesar di dunia sehingga kenaikan harga minyak bisa kembali mengerek inflasi. Ketika harga minyak naik, biaya produksi berbagai industri dan biaya energi untuk dunia usaha dan rumah tangga juga meningkat sehingga mendorong inflasi lebih tinggi. Inflasi global yang tinggi ini tentu saja akan menjadi kabar buruk bagi Indonesia karena akan membuat pelonggaran suku bunga global menjauh. Kenaikan harga energi dan inflasi yang kembali mengancam dunia bisa menahan bank sentral untuk memangkas suku bunga. Padahal, pelaku pasar sudah terlanjur memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga pada tahun ini. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, bisa saja semakin mempertahankan kebijakan higher for longer terus-menerus jika inflasi masih mengancam Amerika Serikat akibat kenaikan harga energi. Tingginya suku bunga global akan mempersempit ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Padahal,
Pelaku pasar nasional sudah lama menunggu pemangkasan BI Rate. Ketidakpastian geopolitik cenderung membuat pelaku pasar memilih menanamkan investasi pada aset safe haven seperti dolar. Dolar pun bisa kembali diburu investor sehingga mata uang asing bisa semakin terpuruk. Indeks dolar terbang ke 106,38.000 pada perdagangan kemarin. Posisi tersebut adalah yang tertinggi sejak 1 November 2023 atau lebih dari 5-6 bulan terakhir. Bagi Indonesia, dolar yang semakin perkasa adalah kabar buruk karena rupiah bisa terus terpuruk. Nilai tukar rupiah selama ini masih terancam oleh pergerakan inflasi Amerika Serikat dan kebijakan The Fed. Bila perang semakin panas dan meluas, maka dolar Amerika Serikat semakin diburu dan akibatnya mata uang lain kian terpuruk. Mata uang dan saham global langsung ambruk begitu perang Israel vs Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Kondisi ini serupa diperkirakan bisa terulang pada Selasa pekan depan saat pasar keuangan Indonesia dibuka kembali. Perang meningkatkan ketidakpastian global sehingga investor cenderung menarik dana dari aset beresiko tinggi dan negara berkembang. Arus keluar dana asing atau capital outflow dari pasar saham dan surat berharga negara dikhawatirkan meningkat setelah konflik Iran vs Israel memanas. Indonesia merupakan salah satu pasar keuangan yang rawan dengan capital outflow. Sebagai gambaran, capital outflow mengalir deras dari pasar keuangan Indonesia setelah perang Israel vs Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Data BI menunjukkan pada periode 9-12 Oktober 2023 terjadi outflow sebesar 4,32 triliun di pasar keuangan Indonesia. Jual neto 4,62 triliun di pasar SBN. Jual neto 0,10 triliun di pasar saham, sementara terjadi beli neto 0,40 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia.